Kastil ini simpan ribuan rahasia kelam. Mau tahu? Jam pasir yang tidak berakhir, Kastil Etelgard dan pemuja waktu. Kau pikir kastil itu hanya soal tembok tebal, menara tinggi, dan sejarah raja ratu? Bagaimana jika ada sebuah kastil yang dibangun bukan untuk melindungi, melainkan untuk mengunci sebuah rahasia, sebuah kutukan, dan sebuah entitas yang memakan waktu? Kastil Etelgard di Skotlandia dikenal karena arsitekturnya yang megah dan kisah-kisah hantunya yang mengerikan. Tapi di balik semua itu, ada misteri yang jauh lebih gelap dari cerita hantu manapun. Arkeolog muda, Dr. Alistair Finch, adalah salah satu dari sedikit orang yang berani meneliti Etelgard. Sebagian besar orang lari dari kastil itu, dihantui oleh cerita-cerita tentang bisikan di koridor kosong, bayangan yang bergerak di sudut mata, dan hawa dingin yang mencekik. Tapi Alistair tidak peduli. Ia punya alasan pribadi. Kakeknya, seorang sejarawan yang juga terobsesi dengan Etelgard, menghilang secara misterius di kastil itu 20 tahun lalu. Alistair datang untuk mencari jawaban, bukan hanya tentang kastil, tapi tentang kakeknya. Ia menghabiskan berbulan-bulan di dalam kastil yang dingin dan lembab itu, menelusuri setiap lorong, setiap ruangan yang berdebu. Ia tidak menemukan apa-apa selain keheningan yang menyesakkan dan perasaan diawasi. Hingga suatu malam, ia mendengar sesuatu. Bukan bisikan atau erangan, melainkan suara yang asing. Suara butiran pasir yang jatuh. Suara itu berasal dari dinding di perpustakaan kastil, sebuah perpustakaan yang konon tidak pernah digunakan. Alistair menempelkan telinganya ke dinding dan mendengar suara itu lagi, lebih jelas. Suara pasir yang jatuh, berulang, seperti jam pasir. Dengan hati-hati, ia mencari petunjuk. Ia menemukan sebuah buku kuno di balik rak buku, sebuah buku yang terikat dengan kulit manusia, dan bertuliskan simbol-simbol yang menyerupai roda gigi dan jam. Ia membuka buku itu, dan ia membaca sebuah tulisan yang mengerikan, The Chronicle of the Time Eaters, kronik para pemuja waktu. Jantung Alistair berdebar kencang. Ia membaca kisah tentang pemuja waktu, sebuah sekte rahasia yang percaya bahwa waktu adalah entitas yang bisa disembah dan dimanipulasi. Mereka membangun Etelgard bukan sebagai kastil, melainkan sebagai sebuah kuil, sebuah penjara. Di bawah kastil, ada sebuah ruangan rahasia, ruangan yang berisi sebuah mesin raksasa. Mesin itu bukan mesin pertempuran atau mesin industri. Itu adalah sebuah jam pasir. Bukan jam pasir biasa, melainkan jam pasir yang terbuat dari kristal dan logam yang tidak dikenal, berukuran raksasa, dan di dalamnya, pasirnya tidak pernah habis. Jam pasir itu adalah jantung kastil, dan ia terus berdetak, mengukur waktu, mengendalikan waktu. Tapi ada rahasia mengerikan. Pemuja waktu percaya mereka bisa menukar waktu. Waktu yang mereka ambil dari luar, dari orang-orang yang tinggal di dekat kastil. Alistair terus membaca. Ia menemukan sebuah ritual yang harus dilakukan oleh pemuja waktu. Mereka harus mengorbankan sesuatu untuk jam pasir itu. Bukan darah, tapi memori. Setiap butir pasir yang jatuh adalah satu memori yang diambil dari seseorang. Memori tentang cinta, tentang kebahagiaan, tentang kesedihan. Semakin banyak memori yang dikorbankan, semakin banyak waktu yang bisa mereka curi. Alistair merasakan darahnya dingin. Ia menyadari, kastil ini tidak dihantui oleh hantu. Kastil ini memakan memori orang-orang. Itulah mengapa penduduk desa di dekat kastil sering lupa tentang masa lalu mereka, tentang siapa mereka, tentang kenangan masa kecil mereka. Kakek Alistair, yang juga seorang sejarawan, pasti menemukan rahasia ini. Dan ia mencoba menghentikannya. Tapi ia gagal. Alistair melihat sebuah catatan kecil di akhir buku itu, sebuah catatan yang ditulis dengan tangan yang gemetar. Itu adalah tulisan tangan kakeknya. Alistair, lari. Jam itu, ia akan menuntutmu. Ia akan memakanmu, lari. Alistair tidak bisa lari. Ia merasa harus mengakhiri siklus ini. Ia harus menghancurkan jam pasir itu. Ia menemukan pintu rahasia di belakang dinding perpustakaan. Ia masuk ke dalam kegelapan yang lembab, dan ia mendengar suara butiran pasir yang jatuh, lebih jelas dari sebelumnya. Inilah twistnya yang akan membuatmu merinding. Alistair tidak menemukan rahasia kakeknya. Ia adalah rahasia itu sendiri. Pemuja waktu tidak hanya memakan memori, mereka juga memanipulasi waktu. Mereka telah menciptakan sebuah peradaban di dalam kastil, sebuah gelembung waktu, di mana mereka hidup selamanya. Tapi mereka butuh energi untuk mempertahankan gelembung itu. Dan energi itu adalah memori. Tapi memori dari siapa? Bukan dari penduduk desa, melainkan dari orang-orang yang mereka tarik ke dalam gelembung waktu itu. Alistair tidak datang ke kastil secara kebetulan. Ia dibawa ke sana. Pemuja waktu telah menculik anak-anak di masa lalu, termasuk kakek Alistair.
Mereka menyedot memori mereka, dan memori itu menjadi pasir yang mengisi jam pasir itu. Kakek Alistair tidak mati. Ia masih hidup di dalam gelembung waktu itu, jiwanya terperangkap di dalam jam pasir, kenangannya menjadi energi yang terus-menerus mengalir. Kakek Alistair tidak menghilang. Ia hanya menjadi bagian dari mekanisme itu. Dan Alistair, ia bukanlah keturunan kakeknya. Ia adalah reinkarnasi dari kakeknya. Setiap kali seseorang mati di dalam gelembung waktu itu, jiwanya akan dikirim kembali ke masa lalu, dalam bentuk seorang bayi, dengan takdir untuk kembali ke kastil dan mengaktifkan jam itu lagi. Alistair menemukan kakeknya di dalam ruangan itu, terjebak di antara butiran pasir. Wajah kakeknya transparan, matanya kosong. "Kau, kembali," bisik kakeknya. "Kau tidak bisa menghentikannya. Kau adalah bagian dari siklus ini. Kau adalah jam itu." Alistair menyadari, ia tidak bisa menghancurkan jam pasir itu, karena ia adalah bagian dari pasir itu. Ia adalah memori yang mengalir, yang terperangkap dalam siklus abadi. Ia adalah jam yang tidak pernah berakhir. Dan di sana, di dalam kastil yang gelap, Alistair merasakan memori masa lalunya ditarik keluar dari dirinya, menjadi butiran pasir yang baru, dan jatuh ke dalam jam pasir itu, selamanya, menunggu untuk kembali lagi, di kehidupan yang lain.